جميع شراح المقدمة الحضرم المحشن على شروح ومشايخهم وتلامذتهم على خدمة عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء ذي البلدة وعلمائها وصلاحيها ومن أمر هذا الرباط أو عبد الله في أعمال خيرا في سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'lumihi wa bi'lumina wa bi'lumi sairi salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Sujud syukur ya. Qal faslun. Yusannu sujudus syukri inda hujumi ni'mah wa indifa'i nikmah wa li ru'yati fasikin wa yudhiruha lil mutadhahir au mubtala fayusirruha. Fasal ini menjelaskan tentang sujud syukur. Kita tahu berkali-kali disampaikan bahwa sujud yang masyru', yang dianjurkan, sujud ibadah itu hanya ada 4. Sujudnya sholat, rukun sholat. Kemudian yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah. Yang keempat sujud syukur. Hanya 4 ini. Kita tidak diperkenankan, haram hukumnya sujud niat ibadah selain 4 ini. Tiba-tiba sujud. Kalau niatnya ibadah haram. Kalau niatnya ibadah kepada makhluk, murtad waliyadzubillah. Nah, tapi kalau niatnya ibadah kepada Allah haram. Ibadah kepada Allah kok haram? Iya, ibadah kepada Allah itu bukan ngarang sendiri. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Ittiba dengan Rasulullah SAW. Percuma antum niatnya baik tapi nggak sesuai dengan sunnatun Nabi Muhammad SAW. Nggak sah. Haram. Jadi banyak orang kadang-kadang tiba-tiba sujud. Kalau niatnya ibadah lillahi ta'ala haram. Tapi kalau sujud, model sujud tapi nggak niat ibadah. Tapi pusing. Kalau dibuat model sujud, ringan. Nggak ada masalah, bukan ibadah. Sebagaimana antum tidur model apa aja, dengan begitu sakitnya antum ringan, maka tidak ada masalah. Begitu juga dengan model sujud, atau model ruku, atau model apa saja. Wadah ya. Tapi kalau niatnya ibadah, itu haram. Ini pendapat yang mutamat dalam madhab kita. Ada khilaf-khilaf yang disebutkan oleh Imam Haramain. Tapi itu yang mutamat. Ada 4. Sujudnya sholat, rukunnya sholat sudah kita bahas. Sujud sahwi sudah panjang lebar kita bahas. Walaupun rekamannya nggak ada suaranya ya. Nah, itu. Kemudian khair insya Allah ya. Itu li hikmah itu kullu fi'lillah jamil ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah, juga sudah kita bahas. Tinggal yang keempat yang terakhir yaitu apa? Sujud syukur. Sujud syukur ini sunnah, hanya boleh dilakukan di luar sholat. Kalau sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau sujud syukur hanya di luar sholat. Kalau dilakukan di dalam sholat, sholatnya batal. Tengah-tengah sholat dapat kabar gembira. Akhirnya sujud syukur. Batal sholatnya. Hanya khusus di luar sholat. Karena khusus di luar sholat, maka rukunnya sama seperti rukunnya sujud tilawah di luar sholat. Kalau syaratnya sama seperti syarat sholat. Harus toharoh, menghadap kiblat, satrul aurah. Sehingga sujudnya pemain bola, padahal celana pendek, menampakkan aurat itu ya tidak boleh. Ya, tidak punya wudhu, tidak menghadap kiblat ya. Tidak diperbolehkan itu. Sujud syukur itu syaratnya seperti sholat. Adapun rukunnya sama seperti rukunnya sujud tilawah di luar sholat. Kemarin berapa rukunnya sujud tilawah kalau di luar sholat? Ada berapa? Ada 6 ya. Pertama apa rukunnya? Niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, sujud. Sujudnya 1 kali. Kalau sujud sahwi 2 kali. Sujud tilawah, sujud syukur hanya 1 kali. Kemudian keempat, bangun dari sujud ya. Bangunnya ke duduk atau model itija. Ya. Nah, kemudian yang kelima apa? Salam. Yang keenam tartib. Itu rukunnya sujud tilawah di luar sholat. Begitu juga rukunnya sujud syukur. Ada 6 itu.
Lah sujud syukur ini disunahkan kalau ada sababnya. Kalau nggak ada sababnya, antum tiba-tiba sujud syukur, haram. Kenapa? Tala'ub. Tala'ub bil ibadah itu haram. Nah, jadi kaidahnya apa? At-talabus bi ibadatin fasidatin haramun. Melakukan ibadah yang fasidah, tidak sesuai aturan, itu hukumnya haram. Termasuk ibadah fasidah, sujud syukur tanpa sebab. Sujud syukur itu boleh hanya dengan 4 sebab. Apa? Pertama, yusannu sujudus syukri. Disunahkan sujud syukur pertama inda hujumi nikmatin. Hujum ay hudus. Ketika ada nikmat yang baru. Bukan nikmat yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada hudus, ada istimror. Kalau karena istimrorun nikmah, nggak sunat. Antum dari kemarin-kemarin sehat, alhamdulillah kan ya. Sekarang dalam keadaan sehat, ana mau sujud syukur karena sekarang ana sehat, nggak boleh. Kenapa? Ini nikmat yang mustamir, yang mustamirroh. Sujud syukur itu diperbolehkan ketika hujum, ay hudus. Ada nikmat yang baru. Kalau orang asalnya sakit, kemudian sembuh, baru sujud syukur. Tapi kalau dari kemarin-kemarin sehat, ana mau sujud syukur karena sekarang sehat. Nah tadi sehat apa enggak? Sehat. Kemarin sehat, alhamdulillah. Enggak boleh sujud syukur. Sujud syukur hanya ketika hujum. Apa hujum? Hudus. Ada nikmat yang baru. Ai tajaddudu wuku'iha. Jadi baru. Baik yatawaqqa'uha amla. Yatawaqqa' itu artinya menanti-nanti, menunggu-nunggu. Baik nikmat itu memang ditunggu-tunggu atau enggak ditunggu-tunggu. Itu memang nunggu-nunggu dari kemarin-kemarin, nunggu-nunggu nikmat itu. Nah, dari kemarin nunggu-nunggu transferan. Ya. Jadi ada orang biasanya setiap awal bulan pasti transfer. Otomatis kan kalau datang awal bulan orang itu kan nunggu-nunggu kan ya. Nah, nunggu-nunggu dicek m-banking. Kok belum ada bunyi kelunding? Nunggu-nunggu walaupun antum nunggu-nunggu. Nah, kemudian datang kelunding. Nah, ada transferannya. Nah, ini nikmat baru apa lama? Baru. Lu kemarin sudah dapat itu untuk yang kemarin, sekarang baru lagi ini. Baru. Sunnah. Walaupun sebelumnya antum sudah nunggu-nunggu. Baik nikmat yang ditunggu-tunggu karena memang sudah kebiasaannya di awal bulan, atau tiba-tiba ada yang baru ya. Tiba-tiba ada transferan baru dari sumber yang baru ya. Itu tanpa nunggu-nunggu. Sunat untuk sujud syukur. Jadi baik yatawaqqa'uha amla. Yatawaqqa' artinya menunggu-nunggu. Berharap. Gitu. Jadi ketika hujum nikmah. Kemudian nikmat ini ada qayyidnya di syarahnya itu nikmat yang laha waq'un. Qayyidnya ditambah lagi min haitsu la yahtasib. Jadi nikmat yang laha waq'un, yang lumayan. Lumayan berbobot. Yarhamukallah. Bukan nikmat yang sepele. Bukan nikmat yang sepele. Kalau nikmat yang sepele dicontohkan di kitab seperti dirham bagi orang yang tidak kepepet. Jadi antum alhamdulillah mabsut, khair. Keluar dari masjid ada orang ngasih sodako 2.000. Tidak usah sujud syukur. Kenapa? Itu nikmat yang sepele, tidak seberapa. Kecuali bagi orang yang memang kepepet. Dari tadi belum buka puasa. Tidak punya, tidak ada harta untuk uang sama sekali untuk buka puasa. Nyari takjilan kehabisannya. Itu misalnya. Subhanallah keluar terawih ada yang ngasih 2.000 lumayan kan? 2.000 kan? Bisa dapat cilok untuk ganjel ya. Itu bisa dapat cilok untuk ganjel. Apalagi kalau daging tikus sama murah ya. Hati-hati cilok rasa daging harganya murah. Masya Allah ini rohis. Minta B. Rasa daging kok murah 500 rupiah gede. Rasa daging. Bukan perasa, memang betul-betul rasa daging. Tapi di sini tikus gede-gede di kot ini. Tapi hati-hati. Dan pernah kejadian di Pasuruan di penjara. Itu bertahun-tahun keliling dia langganannya. Banyak tolaba yang langganan. Sebagian waktu ada sebagian yang nunggu-nunggu. Sebagian mudaris nunggu ya. Cilok ini kok enggak datang-datang karena nunggu kangen sama. Loh, antum enggak denger ya? Loh, kenapa di penjara orangnya? Kenapa? Cilok yang dijual daging tikus. Karena itu hati-hati beli bakso, beli cilok, jangan sembarangan. Kalau cilok rasa kanji antum beli, nggak ada rasa dagingnya sama sekali antum beli nggak apa-apa. Ya makanan yang nggak bergizi tapi mending ya daripada yang tikus tadi itu. Itu intabi. Itu banyak kejadian itu banyak. Nah,
Udah. Jadi kalau ada orang ngasih uang antum 2.000, dilihat kalau memang antum pas kepepet, perut kosong nggak ada yang dimakan, dapat 2.000, ini nikmat yang besar ini, sujud syukur. Tapi kalau antum mabsut, ada, alhamdulillah, terus ada orang ngasih uang kepada antum 2.000, nikmat yang nggak seberapa, nggak sunat sujud syukur. Kenapa? Nikmat di sini nggak mutlak, tapi nikmat yang laha waq'un, nikmat yang lumayan, bukan nikmat yang sepele. Kemudian min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ini artinya tidak dipastikan secara kebiasaan. Nikmat yang tidak mesti antum terima setelah melakukan upaya. Ya, setelah melakukan upaya. Jadi ada nikmat itu yang min haitsu yahtasibul insan, ada yang min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu artinya, itu di sarahnya itu sebutkan. Maksud dari min haitsu la yahtasib, kebalikannya berarti min haitsu yahtasib. Apa min haitsu yahtasib? Malau tasabbaba tasabbuban taqdil adatu bihusuliha akibahu. Nikmat yang min haitsu yahtasibul insan itu adalah nikmat yang setelah antum usaha secara kebiasaan mesti dapat. Nah, kalau nikmat yang model kayak gitu nggak sunat sujud tilawah, nggak sunat sujud syukur. Itu nikmat yang secara kebiasaan mesti antum dapatkan kalau melakukan usahanya. Ya. Nikmat yang mesti antum dapatkan setelah melakukan usaha secara adat. Kalau secara akal tidak ada yang mesti, karena ada kendali Allah Subhanahu wa taala. Secara adat. Secara adat. Wadah ya? Secara adat. Kalau secara adat antum usaha mesti dapat. Itu. Listrik nyala. Air semuanya di sumur ada. Antum mencet tombol sanju. Keluar airnya. Alhamdulillah, sujud syukur ini ya. Lah, air ada. Kemudian mesin pompa airnya normal, listrik ada. Benar antum mencet keluar air, ya mesti secara adat mesti. Enggak sunat sujud syukur itu. Walaupun air ini nikmat kan? Nikmat. Nah, tapi karena secara adat itu mesti, berarti ini nikmat yang min haitsu yahtasib. Enggak sunat sujud syukur. Tapi kalau yang min haitsu la yahtasib, walaupun antum menunggu-nunggu, menanti-nanti dan sudah berusaha, nah, ketika enggak mesti. Ya, ketika enggak mesti. Nah, kemudian kalau antum dapatkan, ini namanya min haitsu la yahtasib. Jadi min haitsu yahtasib itu nikmat yang dipastikan terjadi secara kebiasaan setelah melakukan sababnya. Tapi kalau yang min haitsu la yahtasib adalah nikmat yang tidak mesti terjadi setelah melakukan sabab. Mesti dan tidak ini pakai standar adat kebiasaan, bukan pakai akal. Karena pakai akal tidak mesti, tidak ada yang mesti. Secara akal, hukum akal tidak ada yang mesti. Wadah. Nah, jadi qayyidnya nikmat yang apa? Sunnat disujudi syukur itu apa? Pertama hujum. Hai tajaddud, hudus. Kedua laha waqun. Ketiga min haitsu la yahtasib. Apa makna min haitsu la yahtasib? Tidak mesti terjadi setelah melakukan sababnya. Kayak orang punya anak, menikah, kemudian melakukan hubungan dengan istrinya, punya anak. Sunat sujud syukur apa enggak? Anak nikmat apa enggak? Nikmat sekali. Itu di antara apa? Nikmat orang milik anak itu sa'adah, bahagia. Orang sekaya apapun, sesukses apapun, menikah nggak punya anak, ada yang kurang. Sangat kurang. Itu. Anak itu membawa kebahagiaan. Orang tua capek-capek kerja dari luar, capek datang di rumah, kelihatan anaknya yang lucu, senang, langsung hilang capeknya. Itu. Nikmat. Nah, karena itu sunat sujud syukur lah. Orang menikah mesti aja punya anak, nggak mesti. Banyak orang menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Wati, setelah wati itu, wati kan sabab. Punya anak kan hasilnya kan ya, natijahnya. Sababnya kan wati, apa mesti? Nggak mesti, secara adat nggak mesti. Banyak orang menikah bertahun-tahun tapi nggak dikasih anak. Periksa ke dokter yang normal-normal semuanya, nggak mesti. Nah, secara adat pun nggak mesti. Wah deh. Nah, karena itu ini golongan min haitsu la yahtasib. Wah deh. Yang min haitsu yahtasib ini yang nggak sunnah. Itu pun khilaf. Kalau di Busrul Karim ini mengikuti kebanyakan ulama, ada qayyid min haitsu
la yahtasib. Khilafan lil Mughni. Mughni siapa? Karangan siapa? Kitab Mughni? Imam Khatib Syirbini. Imam Khatib Syirbini tidak mensyaratkan qaid ketiga. Qaidnya tadi apa? Hujum, ay hudus. Kemudian apa? Laha, waq'un. Ketiga, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ini syarat ketiga ini nggak disyaratkan menurut Imam Khatib Syirbini. Khatib Syirbini di dalam kitab Mughni. Nggak disyaratkan itu. Cukup dua. Qaidnya hujum dan laha, waq'un. Qaid ketiga nggak usah. Tapi kebanyakan termasuk di Busrul Karim itu qaid itu min haitsu la yahtasib. Nikmat yang sunat disujudi syukur baik nikmat dhahirah maupun nikmat batinah. Nikmat dhahirah ya kayak dapat uang, dapat harta, nah itu dikasih anak, sembuh dari penyakit, nah itu nikmat dhahir, itu atau dapat jabatan keagamaan yang mana dia layak memang, nah itu dikasih jabatan keagamaan, kepercayaan untuk ngajar misalnya. Dan memang dia layak, nikmat itu. Sunat sujud syukur. Tapi kalau orang nggak layak untuk ngajar, dikasih suruh ngajar, itu ta'awud yang banyak, ya, istighfar yang banyak, jangan diterima. Itu haram dia nerimanya, bukan nikmat itu, bala itu ya. Bala. Karena yang nunjuk haram, nerimanya juga haram ketika tidak layak. Jadi nikmat dohir. Nah, keluarga sudah lama pergi, datang dengan selamat. Ini sunat disujud syukuri. Nah, atau nikmat batin contohnya dari dulu, misalnya antum dikasih pemahaman, itu dulu nggak paham apa maksudnya nikmah min haitsu la yahtasib itu nggak paham, sekarang paham, sunat sujud syukur, nikmat batinah. Nah, nikmat ini yang sunat disujud syukuri, baik nikmat yang khos untuk saya, ana misalnya dapat nikmat, yang merasakan nikmatnya ana saja, sunat sujud syukur. Atau orang dekat ana yang ketika dia bahagia ana ikut bahagia, kayak anak, itu murid dapat nikmat, otomatis guru itu akan ikut senang, orang tua itu akan ikut senang, sunat sujud syukur. Atau nikmat yang umum, nikmat yang dirasakan oleh banyak orang, nikmat termasuk dia, misalnya daerah ini kemarau lama, yang merasakan dampaknya bukan anak, orang banyak, kemudian turun hujan, alhamdulillah. Yang merasakan nikmatnya bukan hanya saya, banyak orang. Sunat sujud syukur. Ada nikmat yang khosoh bil ajnabi. Ini saya nggak sunat sujud syukur, nggak boleh. Jadi ada orang nggak punya hubungan apapun dengan saya, dia dapat nikmat. Saya nggak sunat sujud syukur. Ya, saya nggak sunat sujud syukur. Jadi nikmat dhahirah ataupun batinah. Nikmat yang khosoh lisajid atau lil nikmat yang amah. Yang nggak sunat apa? Nikmat yang khosoh lil ajnabi. Itu nggak sunat untuk sujud syukur. Orang sakit minum obat, mesti sembuh? Nggak mesti. Berarti sembuh setelah minum obat, min haitsu yahtasib apa min haitsu la yahtasib? Min haitsu la yahtasib. Mesti ayo minum obat sembuh, enggak mesti. Banyak orang minum obat biaya mahal tapi enggak sembuh, enggak mesti. Kadang orang enggak berobat sembuh-sembuh sendiri. Ya, nah itu. Jadi enggak mesti, karena itu sunat sujud syukur. Ini sebab yang pertama. Jadi sujud syukur sunat dengan berapa sebab? 4. Yang pertama apa? Hujumu nikmatin laha waq'un min haitsu la yahtasib. Kemudian sebab yang kedua, wan difa inikmah. Tertolaknya petaka, musibah. Itu. Bala. Nah, ini disunatkan juga sujud syukur. Sama, nikmah anis sajid, jadi bala dari orang yang sujud, khosoh untuk dia, atau orang terdekatnya, anaknya selamat, jadi ada orang, Zaid misalnya, selamat dari kecelakaan. Sunat sujud syukur. Ada mobil nyasar mau nabrak dia, dia selamat. Nah, ada kebakaran, dia hampir saja kebakar tapi selamat. Sunat dia sujud syukur. Atau anaknya yang selamat, sunat bagi dia sujud syukur. Yang khosoh untuk dia atau orang-orang dekatnya. Ya. Atau apa? Bala yang amah. Itu sunat sujud syukur. Misalnya saudara muslimin itu terselamatkan dari bala, sunat untuk sujud syukur. Yang khosoh untuk ajnabi ini yang enggak sunnah. Kemudian sama kayak tadi, nikmah di sini yang min haitsu la yahtasib. Indifa'un nikmah yang
min haitsu la yahtasib, yang enggak mesti. Contohnya apa? Kayak selamat dari kerobohan pohon atau bangunan yang roboh, atau selamat dari tenggelam, selamat dari terbukanya aib. Ini semuanya disunatkan untuk sujud syukur. Wadah ya? Sujud syukur. Ketika dapat nikmat, sunat sujud syukur. Terselamatkan dari bala, sunat sujud syukur. Seandainya tidak sujud syukur, diganti dengan sholat untuk syukur, boleh apa tidak boleh? Atau sodakoh, ketika dapat nikmat sodakoh, atau tertolak dari bala sodakoh, boleh. Itu. Dilakukan tiga-tiganya ahsan. Ya sholat, syukran lillahi ta'ala, kemudian sujud, syukur, kemudian sodakoh. Ahsan kalau digabung. Kalau digabung semuanya, ahsan. Kalau diganti sholat toh sama sodakoh, tidak apa-apa, boleh. Gitu. Sholatnya niat apa? Niat untuk syukur. Boleh niat, sholat diniati untuk syukur, boleh. Sujud toh juga boleh. Ketika terhalang untuk sujud, tidak memungkinkan untuk sujud, maka diganti apa? Al-Baqiyatus Sholihat, dibaca 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana sujud tilawah, sholat tahiyatul masjid, ketika tidak memungkinkan, maka diganti dengan Al-Baqiyatus Sholihat 4 kali. Ada orang anaknya meninggal, disunatkan sholat untuk syukur lillahi ta'ala. Syukur apa? Anaknya meninggal kok syukur, pahalanya gede. Nas'alullah afa wal afiyah. Itu pahalanya sangat gede sekali. Nah, udah. Sekarang yang ketiga, sebab sujud syukur yang ketiga adalah wali ru'yati fasikin. Ngelihat orang fasik. Ngelihat orang melakukan maksiat yang menyebabkan fasik, atau tidak sedang maksiat, orang fasik. Jadi orang fasik itu siapa? Siapa fasik itu? Orang yang melakukan dosa besar walaupun satu kali, itu fasik. Atau terus-terusan melakukan dosa kecil, yang jika ditotal maksiat sama taatnya tidak lebih banyak taatnya. Antum bisa paham fasik kalau paham siapa itu adil. Pernah dituliskan kan ya? Apa adil? Wal adlu man yajtanibul kabaira. Gitu. Alifnya lihat. Wayat taki apa terus? Fil aglabi as-saghaira. Wal adlu may yajtanibul kabaira wayat taki fil aglabi as-saghaira. Wa ma ubiha wa huwa fil ayani yakdahu fi muru'atil insani. Ini adil. Siapa adil itu? Mayyajtanibul kabairo, yang menjauhi dosa besar semuanya. Jadi kalau orang melakukan dosa besar satu kali saja langsung fasik. Satu kali saja langsung fasik. Dosa besar itu khilaf ulama, ada yang menghitung sampai 700. Imam Ibnu Hajar punya kitab khusus bahas dosa besar namanya Az-Zawajir. Di situ 400 lebih, tapi banyak yang dhaif juga. Nah, ada yang ngitung 70. Kalau di kitab Ad-Da'watut Tamah Imam Haddad itu nukil dari Ihya nukil dari kitab Qutul Qulub karangan Imam Abu Thalib Al-Makki, itu ada 17. Ada 17. Bisa dilihat di kitab Ad-Da'watut Tamahnya Imam Haddad. Gitu. Atau di kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak karya Habib Muhammad Al-Haddar. Ya, Habib Muhammad Al-Haddar. Nah, ada 17. Siapa yang melakukan salah satu dari 17 itu langsung fasik. Wal adlu may yajtanibul kabaira. Orang adil itu yang menjauhi semua dosa besar. Wayat taki, dan menghindari fil aghlab, secara kebiasaan lebih banyak as-saghair. Jadi lebih sering meninggalkan dosa kecil. Artinya apa lebih sering? Di total. Kalau dia lebih banyak meninggalkan dosa kecil, artinya di total, dia melakukan dosa kecil, di total, antara ibadah dengan maksiatnya, lebih banyak mana?
Kalau lebih banyak taatnya, adil. Kalau sama 50-50, astagfirullah hibah, astagfirullah hibah, astagfirullah hibah, astagfirullah hibah, astagfirullah hibah ya. Jadi hibah itu mulai presiden, menteri, pejabat Pertamina, ya, kemudian penjual cilok, sempul, tahu bulat, kena semuanya, nggak ada yang selamat ya. Semuanya kena hibahnya dia. Istighfarnya juga banyak. Nah, kalau 50-50, fasik dia. Apalagi lebih banyak maksiatnya. Lebih banyak maksiatnya. Nah, itu kalau dosa kecil. Jadi orang melakukan dosa kecil, tidak langsung fasik. Di total. Lebih banyak mana ibadah sama maksiatnya. Kalau lebih banyak ibadahnya, taatnya, adil. Karena kalau langsung dosa kecil fasik, nggak ada yang adil. Sedunia nggak ada yang adil. Kecuali Anbiya wal Mursalin. Ya. Nah, itu. Nggak ada yang selamat. Hatta sahabat tidak selamat. Hatta aulia tidak mahfud. Aulia itu mahfud. Anil ma'asi kalau sudah mencapai makom sangat tinggi disebut istilahnya al-fathul akbar. Sebelum itu mungkin masih, bahkan mungkin dosa besar. Cuma mereka itu biasanya langsung taubat. Ya, enggak isror. Gitu. Jadi adil itu yang menjauhi dosa besar secara total. Melakukan dosa besar sekali langsung fasik. Wayattaqi fil aghlabis saghaira. Lebih sering meninggalkan dosa kecil. Artinya totalan tadi itu. Rata-rata orang fasik itu ya gara-gara melakukan salah satu ini. Yang tiga ini tidak masuk ini, yang nomor tiga ini. Nah, sebagian ulama memasukkan ini. Termasuk syaratnya adil adalah harus wa ma ubiha wa fil ayani. Artinya wayattaqi ma ubiha. Meninggalkan sesuatu yang mubah yang bisa menodai harga diri seseorang. Santri ngopi metingkrang ada di bawah payung Madinah. Di alun-alun sana ya. Pantas apa enggak? Pantas. Enggak pantas kan ya? Mubah apa haram? Mubah, beli kalau nyolong haram. Tapi kalau apa? Beli mubah, tapi enggak pantas. Berarti dia enggak punya muru'ah. Nah, kalau menurut Nadhom ini, sebagaimana juga Syekhul Islam Zakaria Ansari di kitab Ghayatul Wusul, itu mengatakan ini termasuk syaratnya adil. Adil harus punya ini. Kalau ini dilakukan, tidak adil lagi. Walaupun tidak dikatakan fasik, tapi tidak adil. Intinya fasik itu ini, melakukan salah satu ini. Pernah melakukan dosa besar, walaupun satu. Atau banyak dosa kecil yang nggak ditobati. Banyak dosa kecil yang diisrori, nggak ditobati. Dan kalau ditotal, tidak lebih banyak ibadahnya ya. Nah, itu fasik itu. Ketemu orang fasik, baik fasiknya itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Walaupun khilaf ini kalau yang sembunyi-sembunyi. Orang melakukan kefasikan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau antum tahu dia itu fasik, sunat sujud syukur. Sunat sujud syukur ketika ketemu orang fasik. Lah, sujud syukurnya ini terang-terangan di depan orangnya, apa antum sembunyi-sembunyi? Ini wayudhiruha. Ay wayudhirus sajudah lil mutadzahir. Kalau orang itu maksiatnya terang-terangan, antum terang-terangan juga sujud di situ. Sujud depannya. Asal nggak takut aja. Ada begal, antum berhenti sujud sampingi begal bacok. Seternyawa antum ya. Ada begal sujud syukur depan nih. Seter leher antum ya. Asal nggak takut aja ya. Asal nggak takut. Jadi ketemu orang fasik, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Antum tahu tapi dia itu fasik. Sembunyi-sembunyi tapi antum tahu. Sunat sujud syukur. Sujud syukurnya ditampakkan pada orang tersebut apa enggak? Dilihat. Kalau dia maksiatnya terang-terangan, maka sujud syukurnya di depan orang itu asal enggak takut. Ya. Kalau dia sembunyi-sembunyi kefasikannya, sujud syukurnya jangan di depan orangnya. Nah, kenapa kok terang-terangan? Barangkali dia bertaubat dengan antum sujud di depannya itu. Kemudian yang keempat, sebabnya sujud syukur adalah au mubtala, ai ru'yati mubtala. Melihat orang yang kena musibah. Sunat sujud syukur. Sujud syukur bukan karena mensyukuri orang itu kena musibah. Antum kena juga nanti. Itu namanya tashmid. Itu. Bergembira atas kesedihan orang
Itu namanya tasmid. Antum kalau seneng, orang lain kena musibah, hatta antum tidak kenal. Pastikan, sebelum dijamin antum. Dapat garansi. Sebelum mati mesti kena musibah yang sama. Karena itu jangan suka gembira atas kesedihan orang. Loh ini ya apa fikih ngajarkan itu? Kalau ketemu orang kena bala, sakit, kecelakaan, anaknya meninggal atau apa, nah itu. Orang kena bala, antum sunat sujud syukur. Sujud syukur karena antum selamat, bukan karena mensyukuri orang itu kena musibah. Sujud syukur karena antum tidak kena musibah yang sama. Hati-hati, dijaga hatinya loh. Jangan sujud syukur, alhamdulillah kapok. Jangan begitu, kena juga antum nanti. Ya, itu. Enggak, hatinya dijaga. Sujud syukur karena keselamatan saya, bukan atas penderitaan orang. Wah deh ya, nah, itu jaga. Auru'yati mubtala. Jadi ketika ketemu orang yang kena bala, sunat sujud syukur tapi fayusirruha. Ayusirru saja, disembunyikan, jangan di depan orangnya. Antum mau menyinggung perasaan orang nanti. Nah, jadi ketemu ada orang kena kecelakaan di pinggir jalan, jangan sujud syukur sampingnya. Nah, jangan, sembunyi. Ini dari dalam mobil itu. Sujud syukur ini sama seperti sholat sunat. Sholat sunat di mobil, boleh apa enggak? Di kendaraan sambil, walaupun enggak bisa itmam, bisa kan? Nah, begitu saja sujud tilawah, sujud syukur. Antum di dalam mobil baca ayat sajadah, ya sujud tilawah di situ. Belum enggak bisa nempel ya. Ima kayak ketika sholat sunnah itu. Sujud syukur juga begitu. Ngelihat ada orang kecelakaan di luar. Antum alhamdulillah selamat, sujud syukur di dalam mobil itu. Jangan turun terus sujud sampingnya. Dalam mobil itu. Ya, nah, begitu. Sunat. Gitu. Tapi kalau mobilnya jalan, boleh kayak gitu. Kalau mobilnya berhenti, tidak boleh. Seperti sholat sunat, kalau mobilnya berhenti, tidak boleh antum sholat dengan ima. Harus sempurna. Fayusiruha. Ini mubtala. Mubtala ini kena bala, baik badannya sakit, kecelakaan, atau misalnya ada orang cacat, kakinya satu, atau kakinya keseliu, terkilir, itu, atau ada orang patah kakinya dan seterusnya, itu. Au fi aklihi, atau ada orang mengalami gangguan mental, itu sunat sujud syukur. Ada orang gila, sunat sujud syukur, karena antum diselamatkan. Itu semuanya untuk apa? Lilit tiba. Tapi jangan ditampakkan. Kecuali kalau orang kena bala sebabnya maksiat dan tidak tobat. Ada orang misalnya kecelakaan. Penyebabnya dia melakukan perjalanan maksiat dan tidak mau tobat. Dia itu misalnya melakukan tur yang isinya maksiat. Itu isinya maksiat. Memang tujuannya untuk maksiat, atau ada orang begal. Ada begal ya? Ada begal dimasa sama orang. Sakit kan dia kan, babak belur. Lah babak belur ini balak kan? Sebabnya apa? Maksiat. Dan tidak tobat, sunat sujud syukur sampingnya. Alhamdulillah. Allah. Itu sunat tempakan biar tobat. Tapi kalau sudah tobat jangan. Atau sebabnya bukan maksiat, jangan. Nah, khusus ketika orang kena bala sebabnya maksiat dan tidak tobat. Itu sunat terang-terangan. Kemudian sunat ketika antum melihat orang kena bala, baik badannya, akalnya, sunat untuk sujud syukur, juga sunat untuk membaca zikir alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini hadis. Jadi setiap antum melihat orang akalnya cacat, gangguan akal, atau cacat badannya, itu berkebutuhan khusus ya, orang-orang berkebutuhan khusus, atau sakit atau apa, sunat antum untuk membaca zikir itu alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapapun orang ketika ngelihat orang lain atau mengetahui orang lain kena bala kemudian baca zikir tadi itu, jangan niat bergembira atas musibah orang, bergembira atas antum selamat dari itu. Antum kalau baca itu seumur hidup antum akan terhindar dari bala tersebut. Asal niatnya ditata. Kalau niatnya seneng atas penderitaan orang, tunggu kabar gembira udah. Sebentar lagi antum akan ngalami. Ada orang kecelakaan, antum akhirnya baca zikir itu, pastikan seumur hidup tidak bakalan kecelakaan. Kalau niatnya gembira atas kecelakaan orang, tidak lama gak bakal ngalami yang sama. Ada ya, naudzubillah. Wadih lah, sekarang berarti kita sudah paham bahwa sababnya sujud syukur itu ada 4. Hujumu nikmah, laha waqun,
min haitsu la yahtasib. Kedua, indifa'u nikmah sama yang laha waq'un yang min haitsu la yahtasib. Keempat, ru'yatu fasik. Ketiga ru'yatu fasik, keempat ru'yati mubtala. Wadah? Nah, udah. Sekarang wa fi sad fi ghairi shalah. Sunnat juga ketika membaca ayat yang ada tanda sujud di surat Sad ketika cerita Nabi Daud itu ya, cerita Nabi Daud itu sunat antum sujud syukur itu. Karena sujud syukur khusus di luar sholat. Kalau antum di luar sholat tadarus atau baca Quran sendiri, baca ayat sajidah yang di surat Sad, bukan ayat sajidah itu. Ayat yang dianjurkan sujud ya, tapi bukan ayat sajidah itu. Karena itu kalau di luar sholat antum sujud. Kalau dalam sholat jangan sujud, batal sholatnya antum. Ini sujud apa? Sujud syukur apa sujud tilawah? Nus-nus. Setengah. Hakikatnya ini sujud syukur, sababnya tilawah. Jadi yang muktamad, sujudnya surat Sad itu sujud syukur disababit tilawah. Sujud syukur sababuha at-tilawah. Mensyukuri apa? Karena Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Nabi Daud. Jadi gara-gara Allah menerima tobatnya Nabi Daud, kita ikut syukur. Nah, sujud syukur. Niatnya harus sujud syukur. Kalau antum niati sujud tilawah, tidak sah, batal. Ini bukan sujud tilawah. Karena itu khusus di luar sholat. Wa fi sad. Jadi dalam surat Sad, sunat sujud, tapi fi ghairi sholat. Kalau dalam sholat bagaimana? Fa in sajada fiha. Kalau sujud dalam sholat karena baca ayat Sad itu, amidan aliman, sengaja. Dan aliman, ngerti kalau itu nggak boleh. Aliman bitahrim, batalat sholatuhu. Sholatnya menjadi batal. Apa ayatnya? Ayatnya itu. Ayat 24 surat Sad. Nah, dari ayat 21 sih. Permulaan ceritanya itu dari ayat 21 sampai ayat 24 kemudian 25. Ini cerita tentang Nabi Daud di surat Sad. Ini bukan sujud tilawah tapi sujud syukur sababuha at-tilawah. Intinya gara-gara Allah menerima tobatnya Nabi Daud. Tobat dari apa? Di kebanyakan tafsir ada keterangan-keterangan yang sama sekali nggak layak dinisbatkan kepada santri, apalagi dinisbatkan kepada Nabi dan Rasul. Jadi di banyak tafsir dikisahkan, itu Israiliyat, nggak boleh dipercayai. Hatta disebutkan tafsir. Hatta yang ngarang pembesar mufassirin, nggak boleh diambil. Kehormatan Nabi lebih besar dibanding kehormatan seorang mufassir. Ketika bertentangan, siapapun mufassirnya, ketika bertentangan menodai Ismatul Anbiya, kita lebih mengedepankan Ismatul Anbiya. Siapapun mufassir yang ngomong, hatta 100 kitab tafsir yang ngomong. Dan tidak bakalan sepakat, mesti ada yang beda. Hatta yang beda satu, asalkan itu tetap menjaga ke Ismatul Anbiya, kita lebih milih yang satu daripada 100 mufassir tapi menodai Ismatul Anbiya. Cerita yang masyhur di kitab-kitab tafsir itu tidak layak dilakukan santri. Santri tidak layak. Apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul. Apa yang umum disebutkan dalam tafsir? Jadi intinya kalau di rata-rata kitab tafsir dan itu Israiliyat. Hati-hati kalau baca tafsir. Perlu guru. Kalau enggak antum banyak keliru yang antum ambil nanti. Karena apa? Mufassir itu banyak tersisipi oleh keterangan-keterangan Israiliyat yang bersumber dari orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu kurang sopan pada Anbiya. Mereka itu apalagi Yahud. Spesialis untuk membunuhi para nabi dari dulu. Mereka itu spesialis untuk membunuhi para nabi. Pernah dalam satu hari mereka itu membunuh 70 nabi. Ya kan sehari. Bunuh 70 nabi. Nah, jadi banyak disebutkan ada Nabi Daud ini kan nabi sekaligus raja. Nabi sekaligus Daud bin Sulaiman. Nabi Sulaiman nabi sekaligus raja. Nabi Daud juga sama, nabi sekaligus raja. Nabi Muhammad SAW ditawari. Nabi sekaligus raja apa enggak? Beliau milih enggak. Beliau milih enggak. Nabi Daud ini nabi sekaligus raja. Lah beliau itu punya tentara
Yang cerita-cerita umum di tafsir-tafsir yang nggak boleh dipercayai, tak ceritakan biar antum pernah dengar dan itu tidak benar. Ya, biar dengar cerita ini dan antum tahu kalau cerita itu tidak benar. Dikisahkan bahwa beliau itu punya salah satu tentara, istrinya cantik. Nabi Dawud ini istrinya sudah banyak. Sudah punya istri 99. Di tafsir-tafsir yang umum. Kemudian ngelihat istrinya Uria itu tertarik karena cantik. Akhirnya apa? Uria berkali-kali dikirim perang dengan harapan terbunuh di medan perang. Nanti kalau terbunuh istrinya dinikahi. Ditunggu jandanya. Layak. Seorang raja yang nabi melakukan tindakan seperti berkali-kali dikirim, tidak mati, kirim lagi perang lagi. Tidak mati lagi, kirim lagi perang lagi. Ditugaskan terus. Itu biar apa? Harapannya biar mati. Nanti kalau mati istrinya kan janda mau dinikahi. Layak seorang santri melakukan itu. Santri gak layak. Itu seorang nabi melakukan itu. Akhirnya ditegur oleh Allah, akhirnya istighfar tobat. Nah, kemudian beliau sujud syukur gara-gara diterima tobatnya. Ini cerita sama sekali nggak layak. Walaupun disebutkan di beberapa kitab tafsir, tidak boleh dipercayai. Ya apa tafsir yang benar? Banyak disebutkan oleh beberapa ulama. Itu banyak. Imam Ibnu Ajibah, seorang mufassir yang sufi, Imam Ibnu Ajibah punya Syarah Hikam. Itu beliau komentari apa yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Beliau mengatakan la yasihhu hadza fi haqqil anbiya. Tidak benar cerita seperti itu. Wa ma yuhka annahu ba'asa Uriya ilal ghazwi marratan ba'da marrah wa ahabba ayyuktal liyatazawwajaha fala yaliku minal muttasimina bisalah min abna'in nas. Santri loh. Tidak pantas melakukan itu, apalagi ambil fadlan an ba'di alamil anbiya. Itu. Dan dikomentari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib babu madunatil alim. Wa qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Man haddatsakum bi hadisi Dawud alaihi salam ala ma yarwihil qassas. Tukang dongeng, dianggap tukang dongeng. Yang cerita-cerita kayak tadi itu dianggap tukang dongeng oleh Sayyidina Ali. Siapa yang menceritakan kisah Nabi Dawud seperti yang banyak diceritakan oleh para qassas itu, tukang dongeng itu jallatuhu mi'atan wasitin, tak cambuk 160 kali. Jangan macam-macam, ada yang cerita tentang itu, tentang Nabi Dawud seperti itu, tak cambuk 160 kali kata Sayyidina Ali. Itu wa huwa hadul firya alal anbiya. Nah, ini komentar Sayyidina Ali. Lalu terus yang benar bagaimana menyikapi ayat ini? Ayat 21 sampai 25 surat Shad itu. Banyak tafsir-tafsir, tak sampaikan sedikit saja yang disampaikan oleh Dr. Yusri yang kemarin kita ziarah ke Sidoarjo itu. Beliau Masya Allah, beliau tidak rela ada satupun penafsiran yang menodai Ismatul Anbiya, khususnya pada Rasulullah SAW. Oh, paling anti beliau, paling anti, tapi bukan ngawur, bukan fanatisme, pakai ilmu, ya, pakai ilmu. Ini kitab ini semuanya segini ini, berapa halaman ini ya? Itu bahas ayat-ayat yang model kayak gitu sama hadis-hadis, 775 halaman. Bahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkesan secara zahir menodai Ismatul Anbiya. Dan oleh sebagian ulama difahami zahirnya. Nah, di kitab ini diluruskan semuanya. Separuh ini bahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuhnya nabi-nabi yang lain, baik ayat atau hadis. Jadi ajibnya Dr. Yusri itu, ayat yang dohirnya mengecam atau menisbatkan dosa atau menisbatkan nakes kepada anbiya, khususnya kepada Rasulullah SAW, oleh beliau difahami terbalik. Itu justru pujian fi ghayatil madah. Inti aja nggak paham. Itu, inti aja yang nggak paham. Contoh untuk Rasulullah SAW misalnya. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Ini banyak mufassir memahami dohirnya. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu demi mendapatkan kerelaan istrimu? Itu menisbatkan kekurangan pada Nabi apa pujian? Kekurangan kan secara dohirkannya. Dan kebanyakan mufassirin memahami seperti itu. Enggak, kata saya sih enggak. Tidak benar, tidak ada. Quran dari awal sampai akhir isinya pujian kepada Rasulullah SAW. Kalau ada ayat yang dohirnya menisbatkan kekurangan seperti itu, salah itu memahami. Itu Allah cemburu. Pembelaan dari Allah langsung. Allah menurunkan ayat, bela Nabi gara-gara ulah sebagian istri beliau. Wahai Habibi,
Tidak selayaknya engkau kemudian meninggalkan untuk minum madu gara-gara istrimu. Bukan engkau yang harus mencari ridho mereka. Mereka yang mestinya mencari ridho kamu. Jangan begitu kekasihku, aku tidak rela. Mereka yang mestinya mencari. Kalau tidak mau, tak ganti dengan istri yang lain yang lebih baik. Begitu. Terusan ayatnya menunjukkan seperti itu. Dipotong rata-rata. Kalau terusan ayatnya seperti itu. Ajib, luar biasa. Di sini diantaranya begitu. Kisah Nabi Daud itu bagaimana? Tadi, bukan seperti itu maksud ayat itu. Nabi Daud itu senang ibadah. Padahal beliau kan raja. Yang namanya raja itu kan diperlukan oleh masyarakat, harus ngurusi masyarakat juga. Nabi Daud itu karena senangnya ibadah, beliau berusaha menggabungkan. Seminggu, sepekan, 7 hari kan. Beliau membagi. 5 hari untuk rakyat. 5 hari untuk rakyat. Ada 2 hari libur, tidak ngurusi rakyat. Sekarang kan begitu kan ya? Ya apa enggak? Hatta dokter operasi libur minggu ya, hari Ahad. Nah, itu. Nabi Daud seperti itu. Seminggu itu 7 hari, yang 5 hari fokus untuk ngurusi rakyat. Beliau hobi ibadah. Hobinya beliau itu ibadah. Akhirnya beliau yang 2 hari disisakan, 1 hari fokus ibadah. Jadi ada 1 hari libur, al-afu. Kalau ada urusan ditunda. 1 hari ini khusus untuk anak ibadah lillahi ta'ala. Jangan ada yang ganggu. Saya di rumah tidak mau keluar-keluar. Khusus untuk ibadah. 1 hari lagi kerja, biar nggak ngambil gaji negara. Nyampur pertama kata apa enggak. Itu. Jadi beliau kerja ya. Itu. Beliau keahliannya kan bikin baju besi kan ya. Itu. Jadi beliau sehari itu kerja wis. Jangan diganggu anak kerja ini. Ngurusin negara cukup 5 hari sudah. Sehari ini anak kerja. Biar anak makan dari hasil kerja anak sendiri. Ya. Dari hasil kerja anak sendiri. Bukan dari yang lain. Ya. Bukan dengan tanda tangan, jualan tanda tangan, dah. Nah itu, anak kerja. Itu Nabi Daud. Nah, suatu hari ketika beliau waktu ada 1 hari fokus ingin ibadah, memang harinya, hari untuk ibadah. Beliau memang bikin aturan seperti 5 hari untuk rakyat, silahkan 5 hari ini full untuk kalian, nanti mau apa silahkan. 1 hari anak nggak mau keluar rumah, anak mau ibadah. Lah ada 2 orang berseteru. Nggak sabar nunggu Nabi Daud keluar besok. Pas hari Nabi Daud libur, fokus menyisakan 1 hari untuk ibadah. Mereka nggak sabar ngelompat temboknya Nabi Daud, masuk ke dalam rumahnya Nabi Daud. Itu. Nabi Daud. Nah, kemudian akhirnya mereka nggak sabar gini. Akhirnya ribut, akhirnya ya diputuskan. Nah, akhirnya oleh Allah disarankan jangan seperti itu. Ya sudah, kamu yang terbaik, tidak usah ada libur untuk fokus ibadah. Ya ibadah kamu yang ngurusi masyarakat itu. Jadi ibadah itu tidak mesti di masjid. Ibadah itu apa? Itqanu ma'aqamanallahu fihi. Memaksimalkan profesi kita. Kita oleh Allah dijadikan apa? Itu maksimalkan. Itu ibadah terbaik untuk seseorang. Jadi ibadah terbaik untuk seseorang nggak sama. Bagi tukang, ibadah terbaik bagi dia, ya itqon pertukangannya itu. Kalau bangun rumah orang yang bagus, jangan seperti umumnya tukang sekarang. Habis seminggu, atau sebulan, atau beberapa bulan dari bangun perlu dibongkar total. Ya. Itu. Bangun rumah orang, ternyata aliran air untuk jedingnya sering mampet. Nggak pokro ya. Nah, itu. Sering mampet. Nah, ini muskilah ini. Memaksimalkan apa? Lah Nabi Daud akhirnya itu oleh Allah disuruh, udah kamu maksimalkan fungsi kamu Nabi juga raja, urusi umat. Itu. Nggak usah fokus ibadah kamu itu sudah. Nah, Nabi Daud menganggap ini masa maksiat Nabi Daud. Ibadah itu maksiat. 5 hari sudah disediakan, 1 hari fokus. Lah, tapi beliau menganggap berarti seolah-olah saya ini salah. Terbukti Allah menyarankan saya itu. Padahal tidak salah. Beliau tidak dosa, tidak melakukan kesalahan. Beliau maksum, Nabi Rasul. Nah, tapi beliau menganggap itu sebagai salah, akhirnya minta ampun kepada Allah. Dan Allah memberikan kabar gembira kalau Allah menerima tobatnya. Diterima. Akhirnya beliau sujud. Nah, kita sujud karena itu. Nah, kalau tafsir modal Sayyusri ini, ada penisbatan kekurangan pada seorang Nabi. Enggak. Yang pertama tadi untuk santri enggak layak. Kok dinisbatkan pada seorang Nabi. Wadah ya. Hati-hati, baca kitab tafsir. Kalau enggak pakai sanad, yang benar khotor. Ya, khotor. Dokter Yusri Masya Allah, semuanya
ayat-ayat kayak gitu itu diluruskan. Khususnya tentang Rasulullah SAW. Paling nggak suka kalau ada orang menisbatkan kekurangan pada Rasulullah SAW. Ini soal. Kalau tentang ayat di surah itu Mustami ini sama juga. Hah? Enggak. Yang baca. Fi qiraati ayat is-sad. Tidak ada keterangan di sini untuk mustami. Kalau sujud tilawah iya, tapi kalau sababuha at-tilawah. Sujud syukur. Wallahu alam untuk yang dengar. Di sini kalau di keterangannya qiraah. Qiraah bukan sama atau istima. Wallahu alam perlu dimutala lagi itu. Fi soal akhir. Alhamdulillah, bisa dilihat syarahnya di sini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu kalau ada orang kena bala, antum baca itu niat karena antum senang, antum diselamatkan. Insya Allah tidak bakal kena bala yang sama seumur hidup. Setiap ada bala. Bala pada badan atau ada akal. Ada akal. Ada orang pemahamannya menyimpang. Baca ini. Jangan sibuk ghibah mereka. Ada orang yang ngomongnya ngawur-ngawur di medsos itu. Melihat itu, jangan antum kemudian mencaci maki mereka. Khawatirnya ketularan. Atau tasmid, khawatirnya ketularan. Cukup baca ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Bacanya sunat sirron. Padahal fi soal akhir. Balak juga itu, was-was itu ya. Jangan ditertawakan orang was-was. Atau ditirukan. Khawatirnya ketularan ya. Jangan ditertawakan atau ditirukan. Atau diledek, jangan. Allah alam al-Fatihah.